baik, selamat pagi buat saudara semua. Kembali dengan saya di sini. Kita lagi berada di Goa Hati Kudus Yesus. Di sini kita akan sama-sama berbagi informasi. Nah, ini saya mau berbagi informasi terkait dengan pengeluhan umat, dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di stasi mereka. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Ini saya mau berbagi informasi nih. Pernah saya dapat telepon dari seseorang. Pada saat itu dia telepon saya tanya kenapa. Dibilang, "Bang, ada waktu ya mampir ke rumah saya. Saya ingin ngobrol dengan abang." Baiklah, nanti saya ke sana. Nah, ketika saya pergi ke rumahnya dan pada saat itu kami duduk untuk diskusi atau ngobrol berdua sambil ngopi. Nah, saya tanya apa yang perlu disampaikan. Dibilang adalah. Nah, terus saya langsung sampaikan ke dia, oke, lanjut udahlah. Lalu dia lanjut nih, bilang, "Bang nih, saya lagi kecewa benar terkait dengan persoalan yang terjadi di stasi kami." Ya bang, saya ngomong, itu di stasi kami ini kan besar, kampung kami besar. Nah, terus jumlah umat yang ada di sini ribuan orang. Nah, jadi gereja kami itu persis di depan jalan utama. Nah, di depan selesaikan gereja kami, terus jalan utama desa kami, terus sebelahnya tuh ada bangunan sekolah SD. Nah, di sampingnya itu ada bangunan rumah pastoran. Sebelah juga ada pustu. Nah, saya tanya lagi, terus ada persoalan apa yang perlu disampaikan? Dia sampaikan begini, "Bang, kami itu punya pemasukan ya terkait dengan uang kas gereja itu jumlahnya cukup banyak, Bang. Karena umat itu ribuan orang di sini. Tapi yang saya kesal ya, Bang, itu umat pergi sembahyang setiap hari Minggu. Itu kan gerejanya kan memang gede juga, tapi tidak bisa muat semua orang di situ, semua umat di situ. Jadi kadang itu separuh di depan gereja, halaman gereja situ. Nah, yang kami kesal itu, Bang, itu tidak ada kursi satupun yang disiapkan untuk umat di luar. Jadi kadang itu kami cuma duduk aja di emperan situ, kadang di pot-pot bunga situ. Nah, yang kedua, yang berikutnya, gini Bang. Yang berikut Bang, ini di depan gereja itu ada salah satu kebun pisang. Nah, kadang itu kebun pisang itu kami jadikan WC umum. Karena apa? Di halaman gereja kami itu di bagian belakangnya tuh tidak ada WC. Tidak ada WC untuk persiapan bagi umat kalau pergi sembahyang. Nah, kalau umat merasa buang air kecil atau besar, itu mereka bisa gunakan WC itu untuk buang air. Nah, tapi tidak ada. Padahal kami punya pemasukan itu sangat besar bagi saya itu pemasukan kami untuk uang kas gereja besar sekali. Tetapi WC satu pun tidak pernah dibangun oleh pihak gereja untuk persiapan untuk umat pada saat misa Ekaristi. Nah, jadi kami jadikan kebun pisang yang di depan berhadapan dengan gedung gereja itu, jadikan kebun itu sebagai WC umum bagi laki-laki. Nah, jadi ketika kami berdoa sembahyang, terus kami pergi di belakang di depan situ untuk kami langsung lepas aja di situ kalau udah rasa buang air ya. Nah, kalau bagi perempuan itu kadang itu balik ke rumah. Nah, kalau udah balik ke rumah dia buang air di rumah, udah pasti dia udah
nggak balik lagi, karena kan rumah kayak kalau jauh ya pasti dia pergi langsung, nah, pasti udah malas lah ya, itulah dia tidak bisa ikut misa sampai selesai. Dan yang berikut, setiap akhir tahun pengumuman keuangan uang kas kami itu pada min. Kok sampai saya kadang bingung, Bang, orangnya ngomong begitu bingung. Pada saat sebelum akhir tahun itu setiap pengumuman dari pihak gereja, entah mau selesai misa ekaristi atau dia pengumuman seperti hari-hari biasa, nah, lewat toa, itu yang biasa itu pengumumannya tujuan cuma uang mulu, uang doang aja yang dipengumumankan. Jadi kalau ketika sore atau malam atau pagi kalau mereka pengumuman dari pihak gereja, itu pasti umat sudah mulai duduk nyampe dan langsung udah mulai berpikir nih, ini pengumuman ini pasti bertujuannya nanti uang. Nah, jadi kalau pengumuman di selesai misa pun tetap bicara uang. Hari-hari lain untuk pengumuman juga pun tetap uang. Nah, jadi kami memang wajib, kami sebagai umat langsung mengikuti aturan itu, kami langsung menyetor aksi ini, aksi itu, uang ini, uang itu, ya kami ikuti aja karena berpikir untuk kasih ke gereja ya. Nah, tetapi tidak, kami lihat itu tidak digunakan untuk kami. Seperti contoh, pada misa nih, misa hari Minggu, kami pergi sembahyang. Dalam gereja tuh kami merasa kepanasan. Jadi kadang itu umat atau bagian yang Korea, itu mereka pakai teks lagunya itu untuk kipas. Kalau udah keringat ya, sampai ke basah. Karena memang gerejanya itu karena padat dengan umat, terus tidak ada AC begitu. Sedangkan kami punya restoran ini nggak tahu uang ini semua hilang jalan. Padahal pengumuman setiap akhir tahun itu min. Nah kalau min itu yang kami kesali, min itu di apa? Uang ini dia lari kemana biar umat itu lebih tahu, lebih paham bahwa uang tahun ini dia lari ke sini, tahun ini lari ke sini, kita pakai beli ini, pakai beli itu, biar kita lebih paham bang. Itu yang kami kesal di situ. Nah, yang berikut itu anak-anak cacat, anak yatim piatu, ya kan? Tetapi itu mulai dari COVID itu, corona itu, tidak pernah ada pelayanan dari pihak gereja kepada kami di situ. Kayak anak-anak cacat ke apa ke orang sakit, tidak ada. Tapi kalau mereka pengumuman baik, seperti tadi saya sudah ngomong tadi, entah hari biasa ke dari pagi, siang, malam sampai seterusnya itu pengumuman itu cuma ujungnya uang, RP. Ya bagi rukun siapa yang belum, rukun mana yang belum setor, tolong ya disetor uang ini, uang itu. Nah, kami nggak tahu sih uang dari kemana. Padahal setiap akhir tahun pengumuman min. Padahal hitung kampung kami itu besar sekali, dan pemasukannya itu sangat besar, lumayan juga. Tetapi kadang kami pergi sembahyang nih bang, itu sampai tembok bangunan gereja itu kok dia kusam, pagar-pagarnya, tembok-tembok pagar dikusam, tidak dicat juga bang. Itu kalau cat itu mungkin 5-6 tombol dicat lagi. Padahal pengumuman dari pihak gereja itu cuma uang. Harus stok ini. Tetapi dari pihak gereja pun tidak mampu untuk membangun salah satu WC bagi umat, untuk umat ketika pergi sembahyang itu, ketika mereka rasa buang air kecil, buang air besar, dia bisa gunakan WC itu untuk umat. Tidak, jangan itu bang. Kipas saja kadang itu aduh, nggak tahu uangnya kemana. Umat itu butuh kenyamanan ya.
Nah, mereka sudah kasih berarti kasih doi, berarti kalian udah bisa atur ini bangunan ini. Kalau ketika umat sembahyang kan semua pada rasa kepanasan, termasuk pihak gereja juga rasa kepanasan. Tetapi nggak tahu ya uang kami itu kemana semua. Store, pada saat kami store itu ya store, seandainya nih restoran itu nanti saya sebagai kepala rumah tangga, istri, anak berapa itu dihitung semua, sampai kecil-kecil dihitung semua, punya kewajiban harus store, dihitung semua bang. Tetapi uang itu nggak tahu sih hilang kemana, karena pengumuman pada akhir tahun itu tidak ada penjelasan, nggak ada penjelasan terkait dengan uang itu digunakan untuk apa, sehingga uang ini akhir tahun minus, nggak ada uang kas. Nanti tahun berikut lagi baru dikumpul lagi, diminta lagi. Ya oke, baik. Itu sekedar informasi dari kami, dan masih tetap bersama kami di seputaran berbagi informasi terkait dengan keluhan umat. Oke. Kemanim tu mamusinang radua mangko ngamone mabirkan ngamone